Om Swastiastu, selamat pagi semeton. Kita masak yuk. Jadi hari ini saya bikin tutorial cara masak nasi putih dengan cara dikukus. Simpel dan praktis, cukup dengan satu panci aja. Hasilnya pulen seperti ini dan lembut. Bagaimana cara bikinnya? Tonton videonya sampai habis ya. Terima kasih. Hari ini saya masak nasinya 3 cup aja. Ini untuk satu hari. Jadi ini saya menggunakan cup seperti ini. Isiannya cukup seperti segini tuh, peres namanya. Cup kokokan. Saya masaknya 3 cup aja. 1, 2, 3. Kemudian berasnya kita cuci bersih. Kalau di sini saya mencucinya sampai 3 kali agar dia berasnya benar-benar bersih. Untuk air cucian berasnya biasanya saya gunakan untuk menyiram tanaman ataupun menyiram halaman. Menurut kepercayaan orang Bali, kalau air cucian beras, apalagi air cucian beras yang pertama, itu biasanya bagus untuk membersihkan pekarangan rumah seperti itu. Kadang juga saya pakai untuk menyiram tanaman yang berbunga biar bunganya lebih lebat. Setelah berasnya dicuci bersih, pertama-tama kita siapkan terlebih dahulu panci untuk mengukus. Kita siapkan airnya. Untuk airnya, pertama-tama kita pastikan takarannya yang paling bawah sesuai dengan ukuran kukusannya itu. Pas di garis kukusannya. Setelah airnya yang di panci itu benar-benar pas dengan garis kukusannya, kita pastikan pas seperti itu. Kemudian baru kita tambahkan air lagi sejumlah cup beras yang kita ukur tadi. Ini tadi saya menggunakan cup kokokran 3 cup. Jadi sekarang saya tambahkan air sejumlah 3 cup sesuai dengan ukuran beras yang kita masak hari ini. Ini disesuaikan dengan jumlah ukuran berasnya. Tiga cup. Nah, kurang lebih airnya seperti ini. Dia melebihi saringannya. Lalu kita didihkan terlebih dahulu air di dalam panci. Kita biarkan dia sampai mendidih. Beras yang sudah dicuci bersih tadi kita siapkan. Tatakan saringannya, ini saya menggunakan tatakan saringan seperti ini agar nanti saat mengangkatnya gampang. Jadi tidak banyak nasi yang menempel-menempel di panci. Jadi berasnya ini setelah dicuci bersih tinggal kita masukkan di tatakan saringan seperti ini sambil menunggu airnya mendidih. Di sini walaupun masak nasinya dengan cara dikukus, tapi kita tidak membutuhkan waktu yang lama untuk merendam berasnya. Kadang-kadang kalau kita masak nasi dengan cara dikukus, biar hasilnya bagus, pasti butuh waktu yang lama untuk merendam berasnya. Tapi kalau menggunakan cara ini, kita tidak butuh waktu untuk merendam beras. Jadi setelah beras dicuci, udah bisa langsung diproses seperti itu. Nah, ini kalau saya masak nasi, biasanya saya tambahkan bawang putih. Ini karena 3 cup kurang lebih 3 sampai 4 siung bawang putih seperti ini. Ini kita iris-iris. Ini biar nasinya aromanya enak. Terus untuk kesehatan juga. Ini juga saya tambahkan daun pandan wangi agar aroma nasinya enak. Selain itu, saya juga menambahkan virgin coconut oil seperti ini. Extra virgin coconut oil. Ini untuk 3 cup 3 cup
nasi tadi saya biasanya tambahkan sekitar 1 sendok makan atau 1,5 sendok makan aja. Jadi nanti hasilnya nasinya pulen, aromanya wangi, dan tentunya sehat. Nah, ini untuk virgin coconut oilnya saya tambahkan kurang lebih 1 sendok makan. Seperti itu. Untuk masak nasi dengan cara seperti ini, kita hanya membutuhkan 1 panci saja. Nah, kalau airnya sudah mendidih seperti ini, kemudian baru kita masukkan beras yang sudah kita persiapkan tadi. Nah, seperti ini. Masukkan, kemudian kita ratakan agar dia airnya merata. Ini berasnya kita ratakan. Kalau sudah rata, kurang lebih seperti itu. Nah, ini baru kita tutup. Ini saya menggunakan jaring nanti biar gampang angkatnya. Ini kita biarkan dia sekitar 30 menit hingga nasinya matang. Jadi ketika memanaskan air, kita menggunakan api besar. Sekarang ketika berasnya sudah masuk, kita cukup menggunakan api sedang saja. Sedang cenderung kecil. Kita masak nasi dengan cara seperti ini membutuhkan waktu kurang lebih 30 menit. Tapi ini setengah perjalanan, kurang lebih baru 15 menit, kita kasih lubang dia di tengahnya. Setelah berasnya padat seperti ini, kita kasih dia lubang di tengahnya. Agar dia matangnya merata. Ini sudah mulai mengeluarkan aroma-aroma yang sedap. Kemudian kita tutup kembali, masak hingga nasinya benar-benar matang. Nah, setelah kurang lebih 30 menit, ini nasinya sudah mengeluarkan bau harum dari aroma daun pandan dan minyak PCO-nya. Ini nasinya udah matang dengan sempurna. Tinggal kita angkat. Nah, ini bisa langsung disimpan di magicom, ataupun kalau tidak suka nasi panas bisa dibiarkan aja di dalam wadah seperti itu. Nah, ini dia hasil nasinya, lembut dan pulen. Jadi dia tidak selain hasilnya lembut dan pulen, juga dia lebih awet, tidak cepat bau. Kalau kita masak pakai magicom, kadang seharian bisa bau. Ini kalau masak dengan cara seperti ini, selain nasinya lembut dan pulen dan wangi juga karena saya tambahkan daun pandan wangi tadi, keesokan harinya jika sisa tinggal dikukusin aja, udah kembali normal rasanya seperti nasi yang baru dimasak. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa.